Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, karena waktunya untuk belajar bersama Ibu Lora di channel Kata Bu Guru. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya, di mana harapannya anak-anak sekalian mampu menjelaskan apa itu pengertian perubahan sosial budaya dan mampu menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pernahkah kamu berbelanja secara online? Atau pernahkah kamu menggunakan ATM dan internet banking untuk mengirim dan mengambil uang? Coba bandingkan perbedaannya dengan masa kakek nenek kita terdahulu. Apakah ada perubahan yang terjadi? Iya, benar sekali. Yang dulunya transaksi jual beli lebih sering terjadi di pasar, yang mana penjual dan pembeli sering bertemu. Kini dengan teknologi yang semakin maju, tak sedikit orang yang berbelanja di situs online karena dianggap lebih efektif dan efisien. Tinggal pesan, transfer, paket datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Nah, dari ilustrasi tersebut, apakah anak-anak sudah mempunyai gambaran tentang perubahan sosial budaya? Yuk simak bahasan berikutnya. Berikut ini adalah pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Apa saja sih yang termasuk perubahan sosial dan perubahan budaya? Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial terdiri dari perubahan sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan kebudayaan yaitu mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya yaitu perubahan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang terdiri dari perubahan nilai dan norma sosial, cara berpikir, sikap, serta pola perilaku dan penggunaan alat-alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, ada perubahan dilihat dari waktunya. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan dan waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dan masyarakat yang lainnya. Pada masyarakat tradisional, tentunya kecepatan perubahan sosial budayanya akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern. Mengapa demikian? Nah, hal tersebut dikarenakan masyarakat modern lebih terbuka akan hal baru dan lebih heterogen dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Oleh karena itu, perubahan dilihat dari waktunya dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi, dan perubahan sosial cepat atau revolusi. Untuk perubahan sosial lambat atau evolusi, yaitu perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Untuk contohnya, yaitu kehidupan masyarakat primitif. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencarian masyarakat, mulai dari masa berburu meramu, bercocok tanam beternak, masa pertanian, hingga masa perundagian. Selanjutnya, perubahan sosial cepat atau dikenal dengan revolusi, yakni perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Untuk contohnya, yaitu revolusi industri. Revolusi industri itu sendiri adalah masa di mana pekerjaan manusia di segala macam bidang mulai digantikan dengan tenaga mesin. Nah, revolusi industri ini membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat. Contoh yang terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada pengaruhnya kecil, ada juga perubahan yang pengaruhnya besar. Apakah kamu pernah memotong rambut dan mengikuti cara berpakaian sesuai dengan gaya terbaru yang sedang tren? Jika pernah, artinya kamu sedang mengalami perubahan yang pengaruhnya kecil. Hal ini dikarenakan perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat.
Selanjutnya, perubahan yang pengaruhnya besar, artinya perubahan yang membawa pengaruh besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Contohnya industrialisasi. Nah, industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Selanjutnya, bentuk perubahan yang terakhir yaitu perubahan dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan yang direncanakan, ada juga perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan artinya perubahan tersebut memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya adalah pembangunan jalan. Nah, pembangunan jalan ini direncanakan oleh pihak-pihak yang merencanakan perubahan atau biasa disebut dengan agent of change. Agent of change itu sendiri bisa dari pemerintah, masyarakat, atau tokoh masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Baiklah, untuk anak-anak sekalian, silakan menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Nanti akan Ibu periksa satu persatu. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Mudah dipahami bukan? Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kata Bu Guru. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.